Sebelumnya, selamat pagi seluruhnya. Selamat datang di acara sosialisasi KBMI dan juga SMI pada pagi hari ini. Mungkin sebelum itu, karena juga belum segera dimulai juga acaranya, kita bakal menyapa dulu salah satu peserta yang kita tanya terkait dengan persiapan dan juga keadaannya pada pagi hari ini. Mungkin di sini kepada Saudara Arle Gracio. Halo Saudara Arle Gracio, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Saudara Arle Gracio berasal dari fakultas apa nih kalau boleh tahu nih? Saya dari FISIP. Oh, dari fisik. Oke. Terkait dengan mengikuti sosialisasi KBMI dan ASMI, kira-kira dari Arle sendiri udah persiapan apa aja nih? Atau sekedar ingin mengetahui, wah ini program apa kayaknya menarik, atau emang udah ada persiapan sebelumnya nih? Boleh di. Kalau saya masih awam, jadi mau kenal lebih dalam aja apa itu KBMI dan ASMI ini. Oke. Oke, terima kasih Arle atas informasinya. Baik, kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada dosen dan juga seluruh peserta sosialisasi KBMI dan ASMI pada pagi hari ini. Dan semoga walaupun dalam keadaan online seperti ini kita dapat melaksanakannya tetap dengan semangat dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dan juga kami sampaikan nih kepada seluruh peserta demi menunjang hikmatan acara temu daring kita pada pagi hari ini, kami himbau nih untuk seluruh peserta dapat menyalakan kamera agar kita simak bersama-sama terkait dengan sosialisasi yang sangat luar biasa nih pada pagi hari ini, yakni sosialisasi kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau KBMI dan juga akselerasi startup mahasiswa Indonesia atau ASMI. Wah, sebelumnya nih kita sebelumnya belum pernah mendengar nih ya terkait dengan program ini, tapi pada hari ini kita dapat kesempatan untuk dapat mendengarkan langsung dari pemateri yang luar biasa juga nih terkait dengan KBMI dan juga ASMI ini. Wah, sebelumnya mungkin baik. Sebelumnya mungkin karena juga waktu udah menunjukkan pukul 10:07, acara akan kami segera mulai ya. Dan untuk itu kami ingatkan sekali lagi dan kami himbau sekali lagi bagi seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang sesuai ya. Agar kita sama-sama menikmati hikmatnya acara sosialisasi KBMI dan ASMI pada pagi hari tentunya. Oke, baiklah. Sebelumnya izinkanlah saya untuk dapat memperkenalkan diri karena juga kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mungkin mohon izin memperkenalkan diri, saya Aryan selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara sosialisasi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk dapat membuka acara ini secara resmi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk dimanapun kita berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul untuk menyimak bersama-sama sosialisasi yang luar biasa, yakni adalah kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau yang kita sebut dengan KBMI dan juga akselerasi startup mahasiswa Indonesia atau yang kita sebut juga ASMI. Meskipun diadakan secara online, tapi tidak menutup dengan semangat kita untuk dapat menyimak secara langsung terkait dengan sosialisasi ini. Dan semoga untuk teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik,
pada pagi hari ini izinkan saya untuk dapat menyampaikan terkait dengan pembacaan susunan acara pada kali ini. Yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sosialisasi KBMI dan ASMI, yang keempat tanya jawab, yang kelima dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni adalah pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dan doa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kami himbau lagi kepada seluruh peserta KBMI dan ASMI untuk dapat menyalakan kameranya, karena kita bakal menyimak bareng-bareng terkait dengan sosialisasi ini. Terima kasih. Baiklah. Baik, acara selanjutnya yakni adalah penyampaian materi yang luar biasa terkait dengan sosialisasi KBMI dan ASMI sendiri. Nah, yang pada pagi hari ini materi ini bakal dipimpin oleh Bapak Yusuf Hendrawan, STV, STP, Master of Applied Science, SC PhD, selaku pembina KBMI, ASMI, dan juga KMI. Wah, luar biasa banget nih. Pemateri kita pada pagi hari ini, beliau merupakan pembina KBMI, ASMI, dan juga KMI. Yang pasti juga teman-teman sudah tahu terkait dengan hal tersebut, sudah sangat familiar di kalangan Universitas Brawijaya sendiri. Baik, mungkin untuk sebelum memulai acara penyampaian sosialisasi tersebut, kami akan menyapa dulu terlebih dahulu kepada Bapak Yusuf Hendrawan. Halo Bapak Yusuf Hendrawan, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak kabarnya pada pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Pak. Seger, aman di pagi. Iya Bapak. Bagaimana nih Pak terkait dengan sosialisasi ini, sudah sangat siap ya Pak untuk menyampaikan dengan seluruh mahasiswa ini Pak ya? Ya, insya Allah siap berbagi. Alhamdulillah Pak. Baik Bapak. Baik Bapak, untuk penyampaian materinya, yakni ada yang pertama ada KBMI dan juga ASMI Bapak. Ya, jadi kami bakal merangkap jadi satu untuk acaranya, untuk sosialisasi KBMI dan ASMI jadikan satu, kemudian sesi tanya jawabnya ada di akhir sesi. Seperti itu Bapak. Baik Bapak, karena Bapak juga udah siap dan juga teman-teman yang lainnya udah pada nggak sabar nih terkait dengan sosialisasi KBMI dengan ASMI. Mungkin untuk menyingkat waktu dan layar, kami persilakan kepada Bapak Yusuf Hendrawan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aryan Fadilah ya. Oke. Yang pertama-tama yang saya hormati, mungkin di sini ada Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Hakim. Kemudian juga yang saya hormati para Direktur Kemahasiswaan dan staf ahli. Kemudian juga Bapak Ibu Wakil Dekan 3 ya, Bidang Kemahasiswaan di seluruh fakultas di Universitas Brawijaya. Kemudian juga ada Ketua MW ya, Mahasiswa Wirausaha dan jajarannya ya yang sudah mempersiapkan acara pagi ini ya. Terima kasih ya, luar biasa semangatnya. Kemudian juga yang saya banggakan ya, adik-adik mahasiswa ya, para wirausahawan muda ya, para entrepreneur ya. Mudah-mudahan ya, amin ya, mudah-mudahan menjadi entrepreneur yang sukses ya untuk kemudian hari ya. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan untuk para adik-adik mahasiswa di Universitas Brawijaya untuk bisa sukses menjadi seorang wirausahawan yang berhasil ya. Karena sesuai dengan visi dan moto Brawijaya, penciri Brawijaya sebagai PTNBH di bidang kewirausahaan ya. Jadi World Class Entrepreneur University, alangkah baiknya kalau banyak lulusan dari Universitas Brawijaya ini nantinya adalah menjadi seorang entrepreneur ya. Lebih bagus lagi kalau tidak hanya sekedar entrepreneur, tapi
bisa mengarah ke sosiopreneur atau ke teknopreneur, ya, artinya wirausahawan yang berbasis teknologi, ya, dan juga berbasis sosial kemasyarakatan, ya. Itu harapan kami bersama di sini sebagai Bapak Ibu dosen, ya, untuk bisa membimbing adik-adik mahasiswa untuk bisa sukses menjadi seorang teknopreneur atau sosiopreneur dan lain sebagainya, ya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan untuk adik-adik semuanya, ya. Coba saya share screen dulu, ya. Mungkin sudah kelihatan ya ini, ya. Kelihatan ininya apa? Sudah terlihat Bapak. Oke, ya. Oke. Baik, untuk pagi hari ini ya saya akan presentasikan tentang KBMI dan ASMI, ya. Ini merupakan agenda yang cukup bergengsi, ya, di Puspesnas, ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbudristek, ya. Bahwa salah satunya ini kegiatan dari Kampus Merdeka, ya. Itu adalah menciptakan mahasiswa-mahasiswa menjadi seorang entrepreneur, ya, karena memang kita kekurangan sekali, ya, wirausaha dengan sekian banyak populasi di Indonesia, ya, sekian banyak lulusan, ya, itu paling banyak itu nanti kalau kita bisa petakan, ya, menjadi yang paling banyak adalah tiga kategori, ya. Yang pertama itu kategorinya mahasiswa lulus kemudian studi lanjut, ya, S2, S3 kemudian jadi peneliti atau dosen, ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak itu adik-adik lulus kemudian bergabung bekerja di perusahaan, ya. Ini paling banyak, ya. Nah, yang seharusnya ya idealnya itu universitas itu bisa mencetak, ya, itu kategori yang ketiga, yaitu mahasiswa lulus itu bisa yang memiliki usaha, ya, entrepreneur, dan itu nanti membuka lapangan kerja bagi orang lain, ya. Itu idealnya seperti itu, ya, sehingga pemerintah, ya, dalam hal ini Kemendikbudristek, ya, memfasilitasi adik-adik dengan program KBMI dan ASMI, ya. Jadi berbagai banyak kegiatan, ya, program-program yang sudah dicanangkan pemerintah baik itu di internal UB maupun di Kemendikbudristek, ya. Mulai adik-adik ada PMW, ya, program. Jadi adik-adik ketika masih mahasiswa baru, ya, nanti bisa diarahkan untuk mendapatkan pendanaan program mahasiswa wirausaha baik yang didanai oleh universitas maupun yang didanai oleh fakultas, ya. Dari PMW itu nanti kalau bisa ditingkatkan, ya, ditingkatkan lagi, bisa masuk dapat hibah lagi, ya, hibah proyek lagi dari PKM misalkan, program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan, ya. Nanti ditingkatkan lagi. Nah, ini masuk Anda didanai proyek oleh KBMI dan ASMI, ya. Nah, setelah Anda bisa lulus dari KBMI dan ASMI, ya, idealnya Anda bisa lanjut ke CPPBT, ya, calon pengusaha pemula berbasis teknologi, ya, atau nanti kalau sudah lanjut lagi Anda dapat PPBT, ya, pengusaha pemula berbasis teknologi, ya. Jadi idealnya adalah seperti itu, ya, nantinya, ya. Jadi harapannya banyak sekali proyek-proyek yang bisa dimanfaatkan oleh adik-adik sekalian, ya, tapi jangan sampai ini sebatas proyek saja tapi tidak direalisasikan dengan baik, ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi produk, ya, jasa yang baik, ya, supaya nanti benar-benar bisa menjadi wirausahawan yang sukses, ya. Nah, semua kegiatan kewirausahaan ini, ya, sementara ini untuk tahun 2022, ya, ini masih belum ada buku pedomannya, sehingga kita masih mengacu pada 2021, ya. Tapi kita memang harus segera menyelenggarakan sosialisasi ini untuk curi start, ya. Artinya kita sudah menyiapkan tim-tim yang akan membuat proposal untuk diajukan ke PKMI, ya, Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, sehingga kita masih berpedoman pada buku pedoman tahun 2021. Nanti adik-adik bisa download sendiri, ya, di internet, ya, tinggal ketik Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2021, ya. Nah, tujuan dari program ini adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing, ya. Kemudian menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana, ya. Jangan sampai, ya, Anda menganggur, ya. Paling tidak Anda masuk di 3 kategori tadi, ya. Entah itu Anda melanjutkan studi, Anda bekerja di perusahaan, atau yang paling baik adalah Anda mencetak lapangan kerja, ya.
Program kewirausahaan mahasiswa Indonesia ya, ini untuk kita anggaplah ya untuk tahun 2022 masih sama ya buku pedomannya. Ini ada dua macam ya, ada KBMI ya, jadi apa namanya KBMI dan ASMI ya, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia ya. Kemudian KBMI ya, ini dimulai dengan workshop kewirausahaan ya. Kemudian ada registrasi, pendanaan awal, pendampingan, monitoring, dan evaluasi, dan ujungnya adalah Expo KMI, ya, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Ini setiap tahun pasti ada ya. Nah, kita pernah tahun lalu kita menjadi tuan rumah ya, dan kita sudah sukses ya menyelenggarakan KMI ya. Nah, ini luar biasa ya kerja keras dari apa namanya kemahasiswaan UB ya untuk bisa menyelenggarakan KMI bisa sukses dan kita bisa mendapatkan juara ya. Kemarin juga sudah ada yang juara dapat medali emas juga ya di KMI ya. KMI ini adalah prestasi tertinggi dari mahasiswa wirausaha ya. Jadi istilahnya kalau di bidang riset itu ada PIMNAS ya, itu adalah capaian tertinggi seorang mahasiswa di bidang riset ya. Kalau di kewirausahaan itu ada Expo KMI, yaitu capaian tertinggi dari mahasiswa yang wirausaha ya. Jadi harapan saya ini nanti akan banyak yang bisa tembus ke KMI ya untuk memberikan prestis ya, reputasi bagi Universitas Brawijaya ya. Kemudian ada program yang kedua adalah ASMI ya. Ini ada sama juga registrasi, program akselerasi, pendampingan, monitoring, evaluasi. Ujungnya adalah Startup Summit ya. Ini nanti akan bareng dengan Expo KMI ya. Ini kemarin juga banyak ya mahasiswa Brawijaya yang lolos ke Startup ya Summit ya. Bagus-bagus ya. Nah, nanti di sini ya di antara ini nanti ada pelatihan dan pendampingan baik oleh dosen dan praktisi, ada penugasan, pendampingan, ada pelaporan berkala dan seterusnya sampai Anda ujungnya masuk ke Expo KMI dan Startup Summit. Ya, ini harapan kita di sini. Kalau sudah sampai sini Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa kembangkan ya produk Anda untuk bisa mendapatkan baik itu CBT, PBT atau program dari perusahaan swasta ya, yang lain seperti Tanoto dan lain sebagainya ya. Nah, konversi kegiatan kewirausahaan sebagai implementasi MBKM ya, karena sekarang sudah dimulai ya kebijakan Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi dalam berbagai bentuk pembelajaran lain ya. Nah, kegiatan mahasiswa berwirausaha baik di kampus maupun di luar kampus ya selama ini dilakukan dengan mengikuti sebuah proses pembelajaran yang terstruktur dan terukur serta dapat mengakomodasi tahapan serta capaian proses pembelajaran dapat dikonversi dalam bentuk beban belajar mahasiswa yang disetarakan dalam belajar satuan kredit semester ya atau SKS ya. Salah satu contoh program wirausaha mahasiswa yang dapat diakomodasi sebagai bentuk pembelajaran tersebut adalah keikutsertaan mahasiswa dalam program kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Belmawa yaitu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia ya PKMI. Program ini secara garis besar didesain melalui sebuah bentuk pembelajaran wirausaha yakni kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau KBMI dan akselerasi startup mahasiswa Indonesia ya ada dua ya. Nah, artinya apa? Ketika adik-adik mendapatkan proyek ya KBMI atau ASMI ya, itu Anda dapat dua kemanfaatan ya. Yang pertama Anda pasti belajar tentang wirausaha ya. Anda dapat network ya dan lain sebagainya. Plus di bidang akademik Anda mendapatkan SKS ya, SKS pembelajaran ya. Ini adalah salah satu contohnya ya. Berikut adalah rekomendasi yang bisa digunakan sebagai perhitungan ekivalen SKS yang digunakan untuk program kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia ya. Kita bahas tentang KBMI dulu ya. Jadi KBMI itu nanti Anda bisa ini kan ada banyak sekali kegiatan ya, mulai dari workshop ya. Anda diajari bisnis model ya, sumber daya manusia, analisis biaya, digital marketing, pitch deck, kegiatan usaha, proposal usaha, perancangan, proses produksi, manajemen pemasaran, strategi penjualan, dan seterusnya ya. Ini banyak sekali sehingga ketika direkomendasikan di sini totalnya bisa sampai 20 SKS. Ya. Luar biasa ya, ini satu semester sendiri sebetulnya ya. Anda kalau mahasiswa ngambil satu semester kan paling sekitar 20 atau 23 SKS ya. Nah ini Anda sudah dapat 20 SKS sendiri ya. Ini perhitungannya seperti ini ya.
Jadi tidak sia-sia untuk mengambil KBMI ini ya. Kemudian pedoman KBMI ya, ini menitikberatkan pada orientasi ide, proses dan hasil usaha ya. Tahapan KBMI tahun 2022 ya, kita anggap 22 ya, meliputi sosialisasi, workshop, penerimaan usulan usaha, seleksi, penetapan penerima bantuan KBMI, pendampingan wirausaha, penilaian kemajuan pelaksanaan usaha dan Expo KMI sebagai puncak rangkaian kegiatan KBMI ya. Mudah-mudahan yang sudah didanai UB nanti bisa lolos semuanya ke Expo KMI ya. Tujuan KBMI adalah menumbuhkan karakter wirausaha, menumbuh kembangkan wirausaha baru kreatif dan inovatif, membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan usaha dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha ya. Jadi harus ada keunikan ya. Ini tidak hanya sekedar profit oriented ya, tapi harus ada keunikan, apalagi di situ ada sentuhan teknologi dan lain sebagainya ya, sehingga itu yang membedakan wirausahawan mahasiswa dengan wirausahawan yang lain ya. Jadi ada sentuhan teknologi ya, keunikan bisnis dan lain sebagainya ya. Ini penting sekali di sini ya. Mendukung implementasi kebijakan MBKM ya. Nanti panduannya adalah ini ya. KBMI ya, ini ada di dalam buku pedoman PKMI ya. Persyaratan peserta mahasiswa aktif pada program pendidikan sarjana ya atau vokasi dan terdaftar di PDDikti di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya. Pengusul adalah kelompok mahasiswa berjumlah 3 sampai 5 orang. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari satu atau beberapa program studi, namun masih dalam satu perguruan tinggi yang sama dengan keahlian yang saling mendukung ya. Kalau bisa diusahakan interdisiplin ya. Jadi nanti ada mungkin dari pemasarannya ya, dari sistem informasinya ya, itu nanti bisa digandeng ya, interdisiplin jadi satu ya, sehingga menghasilkan satu tim yang kuat ya. Mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Dan setiap kelompok mahasiswa yang mendaftar dalam KBMI 2022 ya, tahun ini ya, ini harus disahkan oleh perguruan tinggi ya. Nah, manfaat KBMI ya, yang pertama adalah bantuan pengembangan usaha dari Kemendikbud ya, di Kemendikbudristek ya, dalam bentuk uang tunai maksimal 25 juta rupiah per satu usaha mahasiswa yang akan ditransfer melalui rekening perguruan tinggi ya. Pencairan dana 90% setelah pengumuman seleksi dan 10% setelah penilaian kemajuan pelaksanaan usaha ya. Jadi lumayan ya, 25 juta Anda langsung dapat 90% ya, langsung bisa dikelola ya, langsung bisa dijalankan ya usahanya. Kemudian manfaat yang kedua adalah pendampingan usaha ya, melalui program pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia ya, PWMI ya. Nah, ini ada ya, ini termasuk saya juga salah satu di dalamnya ya, PWMI, dan juga CEO Akademi ya. Jadi nanti Anda akan didampingi oleh para ahlinya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau Anda misalkan masih baru punya pengalaman sedikit tentang kewirausahaan, justru ini menjadi batu loncatan Anda untuk bisa menjadi wirausahawan yang sukses ya, yang handal ya. Kemudian manfaat yang ketiga ya, adanya banyak sekali ya workshop untuk pengembangan usaha oleh praktisi dan pengusaha muda ya. Jadi nanti Anda akan dilatih ya oleh praktisi langsung ya, pengusaha muda ya, melalui berbagai kegiatan workshop ya. Ini nanti akan menyenangkan ya. Yang penting kita mengikuti program ini ya dengan hati senang ya. Kemudian juga tetap serius ya, kemudian tetap berusaha semaksimal mungkin ya, untuk menghasilkan satu usaha yang baik. Ya. Yang keempat ya, ini manfaatnya adalah Anda akan mendapatkan jejaring mahasiswa berwirausaha ya dari seluruh Indonesia yang tergabung di Indonesia Student Entrepreneurship Network ya, atau ISEN ya. Nah, dalam bidang wirausaha ini yang paling penting kan networking ya. Nah, kalau Anda tidak punya networking susah ya nanti ke depan, sehingga di sini mereka memfasilitasi Anda dengan networking ya di antara mahasiswa yang berwirausaha. Nah, kategori usaha ya di dalam KBMI ya, dan cara mengajukan usulannya ya, ini ada 5 ya kategori usaha ya. Yang pertama adalah makanan dan minuman, jasa dan perdagangan ya, kemudian industri kreatif, kemudian produksi atau budidaya, kemudian teknologi terapan ya. Makanan dan minuman saya kira sudah jelas ya, banyak sekali ya,
banyak sekali adik-adik yang mahasiswa yang punya usaha di bidang makanan dan minuman ya. Tapi yang terpenting di sini jangan makanan minuman yang biasa-biasa saja ya, yang lumrah di pasaran ya. Tapi Anda harus punya sedikit sentuhan ya, keilmiahan ya atau teknologi ya di dalam makanan dan minuman yang Anda produksinya. Jadi misalkan ada pangan fungsionalnya ya, kemudian ada apanya ya yang unik-unik gitu ya, supaya berbeda dengan usaha makanan minuman yang sudah ada di masyarakat ya. Jadi harus bisa dibedakan mana usaha punya mahasiswa dan punya yang lainnya ya. Kemudian usaha jasa dan perdagangan saya kira juga banyak sekali ya mahasiswa yang punya kategori jasa ya. Kemarin yang kita juara 1 ya, itu juga di bidang jasa dan perdagangan ya. Ini juga harus unik ya. Untuk KBMI bidang jasa perdagangan ini harus unik ya, jangan yang sudah biasa-biasa saja ya. Kalau dagang nanti Anda dagang kalau mindsetnya adalah profit ya, Anda tinggal dagang berlian aja itu juga enggak baik ya, artinya tidak cocok di sini ya. Kalau dagang berlian kan untungnya sekali jual langsung banyak gitu ya, tapi kan nggak ada keunikan di situ ya. Atau Anda jualan tanah misalkan ya, makelar tanah atau apa itu ya, nah itu kan juga tidak unik ya, tapi memang profitnya besar ya. Nah, ini harus unik di sini ya, ada keunikannya. Kemudian industri kreatif ya, ini juga banyak ya yang jual industri kreatif seperti batik ya, baju ya dan lain sebagainya. Saya kira mahasiswa banyak sekali punya ide ya untuk industri kreatif ya. Kemudian budidaya ya, produksi atau budidaya ya, ini juga ada ya. Kemudian teknologi terapan ya. Teknologi terapan ini banyak sekali yang inovasi-inovasi ya yang sudah dihasilkan oleh para mahasiswa kita ya, baik itu yang melalui PKM ya, program kreativitas mahasiswa maupun program-program yang lain. Saya kira inovasi-inovasi dari mahasiswa ini banyak sekali. Tapi kalau bisa yang dimasukkan di dalam teknologi terapan ini yang tidak terlalu canggih-canggih ya, artinya tidak terlalu, kalau misalkan diproduksi itu nilai jualnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi bikin teknologi yang aplikatif ya, yang sederhana ya, tapi ada teknologinya dan dijual. Saya kira kalau misalkan masih di kisaran 100.000, 150.000 saya kira masih bisa ya. Contohnya ini kemarin yang bagus itu ya, itu punyanya mahasiswa yang jual lampu itu ya, lampu hemat energi ya. Itu kalau dijual kan harganya nggak sampai 100.000 ya, tapi ada sentuhan teknologi di situ ya. Kemudian juga bantal ya, Snippy kalau nggak salah ya, itu juga bagus ya, ada sentuhan teknologi di situ, tapi harganya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi harganya masih terjangkau, tapi teknologi terapannya dapat ya. Ini juga saya kira banyak ya, kalau misalkan kita mau melihat lagi inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh para mahasiswa Brawijaya ya. Ini banyak yang bisa kita realisasikan dalam bentuk usaha teknologi terapan. Kemudian pengajuan usulan usaha ini dilakukan dengan mengisi form online ya secara lengkap ya, serta melakukan upload dokumen dan bukti pendukung pada halaman SIM PKMI ya. Ini di http sim-pkmi.kemendikbud.go.id ya. Dan segala ketentuan usulan usaha dapat dilihat pada halaman SIM PKMI ya. Kemudian seluruh perguruan tinggi dapat mengajukan usulan usaha mahasiswa paling banyak 20 usulan usaha ya. Jadi nanti akan ada seleksi internal ya. Seleksi internal di UB ya untuk menentukan siapa yang nanti akan kita kirimkan ya untuk ke KBMI. Kenapa? Karena maksimal kita hanya boleh mengirimkan 20 usulan usaha ya. Jadi kalau di sini ada 5 bidang kategori usaha ya. Ini kalau 20 ya nanti akan kita bagi ya. Ini berarti ada 4, yang jasa ada 4, industri kreatif 4, yang produksi ada 4, yang teknologi terapan ada 4 tim. Ya. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ya ini yang paling membludak itu di sini ya, makanan dan minuman. Ya. Industri kreatif juga banyak, jasa lumayan ya. Yang sedikit itu adalah di ini produksi budidaya dan teknologi terapan ya. Jadi nanti kalau ada yang mengusulkan teknologi terapan ternyata hanya 3 tim ya sudah otomatis berarti 3-3-nya lolos
untuk diajukan ke KBMI ya dari Brawijaya ya. Jadi tidak perlu diseleksi ya. Tapi untuk harapan kita itu nanti ketika Expo KMI itu 5 bidang usaha ini tidak ada yang kosong. Jadi seperti ke tahun lalu kalau nggak salah ini ada yang kosong di sini ya, di teknologi terapan, kan sayang sekali ya. Padahal itu hak kita bahwa setiap perguruan tinggi itu boleh mengirimkan ya untuk KMI itu ya masing-masing di 5 bidang ini satu tim ya, itu boleh mengirimkan ya. Nah, kalau kita nggak ada yang di teknologi terapan, nanti kita hanya bisa mengirimkan 1 jatah sudah hilang. Ya. Nah, kita mau memaksimalkan ini, ya, memaksimalkan ini sehingga bagaimana? Nanti kita buat setara semua ini 4 tim, 4 tim, 4 tim, 4 tim, 4 tim, ya, supaya harapannya nanti bisa didanai KBMI, ya. Kemudian nanti ketika KMI kita sudah ada timnya ya di masing-masing kategori usaha sehingga nanti peluang kita untuk mendapatkan juara ya di KMI itu semakin banyak ya. Nah ini ya, jadi kalau nanti ada mahasiswa punya ide ya, nanti kalau Anda masuk ke makanan minuman saya kira nanti akan sudah sangat jenuh sekali ya. Anda bisa mulai fokus sekarang di teknologi terapan ya. Ini saya kira masih jarang sekali ya. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan KBMI ya untuk tahun 2021 ya. Tapi anggap saja untuk tahun 2022 ya ini masih seperti ini ya. Nanti kita siapkan. Ini sosialisasi di bulan Februari ini sepertinya sudah molor ya karena ini sudah Februari sudah mau selesai ya. Kemudian sudah tapi sampai sekarang juga belum ada sosialisasi dari Belmawa ya. Jadi mungkin nanti agak molor sedikit ya. Kemudian agenda berikutnya adalah workshop ya, seminar umum kewirausahaan dan pelatihan pengembangan usaha. Kemudian ada proses pengajuan usulan ya. Ini setiap kelompok mahasiswa mengajukan usulan usaha melalui form online pada laman SIM PKMI. Ini Februari sampai Maret kayaknya akan ini mundur ini kayaknya ya karena sampai sekarang belum ada sosialisasi dari kementerian ya. Kemudian ada seleksi dan penetapan ya, ini yang dilakukan oleh Direktorat Belmawa. Kemudian sampai dengan September nanti ada pendampingan usaha ya, penerima bantuan KBMI mendapatkan pendampingan usaha oleh PWMI dan CEO Akademi. Kemudian pelaporan-laporan kemajuan sampai dengan Agustus ya. Kemudian penilaian kemajuan ya, setiap kelompok mahasiswa mengajukan usulan usaha melalui form online ya. Kemudian pelaporan akhir ya, ini nanti sekitar bulan Oktober usulan akan diseleksi oleh Direktorat Belmawa ya. Kemudian bulan November nanti baru puncaknya adalah Expo KMI ya. Jadi nanti tim KBMI yang terpilih berdasarkan monef dan laporan akhir akan mengikuti Expo KMI tahun 2022 ya. Harapan kita goalnya di sini ya, nanti akan banyak tim yang akan dari UB yang akan lolos ke KMI ya. Kemudian tahap pengusulan usaha ya. Nah, ini nanti perguruan tinggi menyiapkan login operator di bulan Februari, kemudian mahasiswa yang akan mengajukan usulan meminta login mahasiswa ke operator perguruan tinggi, nanti biar diurusi oleh kemahasiswaan UB ya. Nanti adik-adik tinggal minta aja, nanti akan dibantu oleh mahasiswa wirausaha MW ya. Kemudian operator PT akan membuat login mahasiswa dan menyerahkan ke mahasiswa. Mahasiswa login di SIM PKMI dan mengisi semua form online ya. Kemudian termasuk mengunduh lembar pengesahan, kemudian mahasiswa mengisi lembar pengesahan secara lengkap dan mengajukan ke perguruan tinggi untuk divalidasi. Ya. Mahasiswa mengunggah lembar pengesahan pada SIM PKMI, ya, kemudian termasuk lampiran pendukung dalam bentuk gambar atau video, ya, jika diperlukan. Nah, kriteria penilaian proposal Anda ya untuk KBMI ya itu harus punya tujuan mulia. Ya. Nah, tujuan mulia itu kalau bisa ya seperti tadi ya, ada kemanfaatannya untuk masyarakat dan lain sebagainya ya. Kemudian pelanggan ya, ini pelanggan potensial yang menjadi sasaran dari usaha yang dikembangkan mahasiswa siapa ya. Kemudian produknya ya, apakah dia kreatif ya atau sama dengan yang ada di masyarakat ya. Apakah dia inovatif ya, ada sentuhan keilmuan atau teknologi atau tidak ya. Solutif ya, menyelesaikan permasalahan ya. Dan berdaya saing yang ditawarkan oleh mahasiswa ya. Kemudian pemasaran ya, strategi memasarkan produk dari usaha yang dikembangkan mahasiswa ya. Ini strateginya bagaimana ya. Kalau sekarang sudah zamannya online semua ya.
masuk ke marketplace dan lain sebagainya, ini nanti bisa diusahakan ke sana ya. Strategi SDM ya, uraian tugas dan tanggung jawab mahasiswa sesuai dengan deskripsi pekerjaan masing-masing ya. Kemudian keuangan, rencana keuangan usaha yang berupa laporan keuangan ya, laba, rugi dan lain sebagainya, ini harus detail ya. Nanti bisa kita fasilitasi untuk pendampingan ya, untuk penyusunan laporan keuangan ya. Itu tadi ya tentang KBMI ya. Kemudian kita lanjutkan ke ASMI atau Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia ya. Ini juga ada buku pedomannya, ini ada di dalam buku pedoman PKMI juga ya. Nah, program ASMI ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi tingkat sarjana di Indonesia yang telah memiliki startup yang berjalan selama minimal 6 bulan ya. Nah, ini biasanya ya, ini adik-adik yang sudah punya usaha, baik itu dari PMW maupun dari KBMI yang tahun lalu, itu bisa dilanjutkan ke startup ya, ke ASMI ya. Kenapa? Karena sudah berjalan ya. PMW sudah jalan kemarin ya, sudah lebih dari 6 bulan. KBMI juga sudah jalan, itu sudah lebih dari 6 bulan ya. Atau kalaupun adik-adik mahasiswa itu baru memulai usaha ya, tidak ada masalah ya, karena 6 bulan ini juga sulit untuk didefinisikan ya. Definisi 6 bulan itu apakah kita mulai melaunching produk atau sejak kapan ya. Yang penting itu semua kriteria-kriteria usaha ya, itu ada semua, misalkan seperti website ya, aplikasi ya, dan lain sebagainya itu sudah tersedia ya. Kemudian pelanggan sudah ada ya, ada cash flow-nya sedikit ya. Itu sudah bisa kita klaim bahwa startup ini sudah berjalan ya. Masalah sudah 6 bulan atau berapa bulan itu relatif ya. Susah untuk dibuktikan ya. Tapi yang penting perangkat-perangkat usaha ya, seperti tadi website dan lain sebagainya sudah ada, saya kira masukkan saja ya. Coba dulu ke ASMI ya. Jadi jangan takut ya. Tapi yang diutamakan coba ya, yang sudah punya KBMI atau sudah punya PKM kewirausahaan atau yang sudah punya PMB ya, itu didorong untuk ke startup ya. Nah, tujuan dari akselerasi startup mahasiswa adalah meningkatkan motivasi kewirausahaan dan membangun ekosistem startup di Indonesia ya, di kalangan mahasiswa. Kemudian mengakselerasi startup mahasiswa Indonesia untuk menjadi investor ready ya, mempersiapkan startup mahasiswa Indonesia menjadi startup global ya. Kemudian membangun network startup mahasiswa Indonesia, kemudian mendukung MPKM ya. Jadi sama seperti KBMI tadi ya, ini juga ada MPKM-nya ya, nanti tinggal dihitung saja ya SKS-nya ya. Latar belakangnya ini terminologi startup ya, ini awalnya ditujukan pada entitas usaha rintisan berbasis teknologi terkini yang pada masanya dianggap ajaib, namun mampu menawarkan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah masyarakat atau meringankan beban keseharian orang modern. Ya. Seiring berhasilnya berbagai startup di Indonesia mulai tahun 2010, ya, selanjutnya bermunculan usaha rintisan digital. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah usaha rintisan digital yang bergerak di berbagai sektor. Ya. Nah, Pak Jamur, di musim penghujan, startup lokal Indonesia menyebar di layanan pesan instan, permainan, software, ya, as a service, artificial intelligence, travel, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga keuangan atau teknologi finansial. Ya. Ini yang saya bilang bahwa semua bidang ilmu bisa dijadikan startup. Ya. Jadi tidak ada tidak ada alasan bahwa Pak, saya mahasiswa dari bidang ilmu ini Pak, apa bisa di startup-kan? Bisa ya. Semua bidang ilmu apapun ya, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan apapun ya, bidang ilmu Anda, ilmu sosial, ekonomi, ya, administrasi, fisik, ilmu budaya dan lain sebagainya, semua bisa diinovasikan untuk membuat startup ya. Jadi saya kira kita semua punya peluang yang sama ya untuk mengembangkan startup ya. Program akselerasi startup mahasiswa Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi startup mahasiswa Indonesia terbaik untuk berkembang menjadi startup global ya atau internasional ya. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan meliputi kegiatan workshop, pendampingan, Student Startup Acceleration Camp ya atau SSAC ya. Nah, mahasiswa yang diterima mengikuti program akselerasi startup mahasiswa Indonesia akan mengikuti program dalam bentuk Student Acceleration
Startup Accelerator Camp ya. Selama sebulan pada periode Juli sampai dengan Agustus ya. Bentuk kegiatan SSAC yang akan diikuti meliputi kegiatan workshop dan pendampingan ya. Nanti kita lihat ya, apakah pandemi sudah selesai atau belum ya. Kalau belum selesai ya berarti semuanya akan dilakukan daring ya. Kemudian untuk SSAC ya, pada tahap SSAC mahasiswa diberikan pembekalan materi dalam bentuk workshop, seminar, dan coaching oleh para startup founder atau para profesional digital bisnis. Ya. Kemudian SSAC merupakan upaya mempersiapkan mahasiswa dalam melakukan pitching untuk fundraise di depan calon investor. Ya. Nah ini luar biasa nanti pengalaman Anda ya, melakukan pitching ya di depan calon investor. Ya. Siapa tahu nanti Anda dapat meskipun Anda kalah di KMI tapi Anda dapat calon investor yang luar biasa kan, dapat pendanaan juga ya nantinya ya. Mentoring ya, selanjutnya peserta akan mengikuti proses mentoring lanjutan bersama startup founder Indonesia sampai akhir program ya. Ini saya kira pengalaman yang luar biasa ya kalau Anda bisa tembus ke sini ya. Kemudian dalam proses mentoring seluruh peserta dapat mengikuti business pitching dalam Startup Summit tahun 2023 ya. Ini kalau ini pedoman 2022 ya, berarti nanti Anda akan ikut Startup Summit tahun 2023. Persyaratan ASMI ya, ini adalah startup yang beranggotakan 3 sampai 5 orang dan merupakan mahasiswa aktif ya, jenjang sarjana yang terdaftar di PD Dikti pada saat pengusulan oleh perguruan tinggi ya. Peserta yang sudah mendapatkan dana pengembangan pada program ASMI di tahun 2020 satu ya, tidak diperbolehkan mengikuti program ASMI 2022 ya. Jadi nanti kalau Anda ikut di 2022 berarti Anda tidak boleh mengikuti program di 2023 ya. Kemudian memiliki startup digital minimal 6 bulan ya. Ini tadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini relatif ya. Selama Anda punya bukti-bukti bahwa usaha startup usaha Anda sudah jalan, saya kira tidak masalah ya. Dan telah memiliki web apps ya atau mobile apps yang sudah berjalan ya. Jadi yang penting ini ya. Jadi bisa membuktikan bahwa Anda punya mobile apps ya atau web apps ya yang sudah berjalan ya. Ini contoh bukti dalam bentuk sudah memiliki transaksi ya. Sudah bisa diunduh dan lainnya ya. Ini bisa ya. Kemudian telah memiliki pitch deck sesuai format. Untuk pendaftaran ASMI dilakukan secara daring ya pada laman SIM PKMI ya, SIM PKMI sim-pkmi.kemdikbud.go.id ya. Proses pendaftaran calon peserta dengan mengirimkan pitch deck sesuai format yang disediakan bersama lembar pengesahan dari perguruan tinggi. Verifikasi identitas peserta meliputi biodata dan status mahasiswa dengan PD Dikti. Seleksi dilakukan secara daring oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Direktorat Belmawa Kemdikbud-Ristek. Ya. Nah, format pitch deck itu ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama adalah goal dan big vision. Ya. Produk, ya, dampaknya terhadap masyarakat apa? Kemudian potensi pengembangannya bagaimana? Viability-nya dan kemampuan tim dalam mengeksekusi rencana itu bagaimana? Ya. Kemudian problem, pain and gain customer, dan solusi saat ini yang belum menyelesaikan permasalahan. Ya. Kemudian solusinya value product Anda yang menyelesaikan permasalahan. Ya. Kemudian market size, ya, ini potensi pasarnya ya yang ditawarkan. Kemudian competition, kompetitor langsung dan tidak langsung, bagaimana startup bisa bersaing dengan kompetitor secara perbedaan dengan kompetitor. Kemudian produk, snapshot produk, dan bagaimana startup mengatasi permasalahan dengan teknologi. Ya. Kemudian bisnis model, model usaha startup, bagaimana bisa mendapatkan revenue, rencana jangka pendek dan panjang. Kemudian financial snapshot, proyeksi keuangan saat ini hingga 3 tahun ke depan, bisa berupa pendapatan, profit, atau key metrics. Ya. Kemudian tim dan keahlian setiap personelnya. Jadi ini ya yang harus dijawab ya di dalam pitch deck. Ya. Mulai dari goal, problem, solution, market, competition, produk, bisnis model, finansial, dan tim. Ya. Pembiayaan program ASMI akan diikuti 50 startup mahasiswa Indonesia yang lolos seleksi untuk mengikuti SSAC dan masing-masing akan mendapatkan dana pengembangan startup sebesar 25 juta ya, sama seperti KBMI ya.
Jadwal pelaksananya hampir sama dengan KBMI ya. Februari seharusnya sudah ada sosialisasi, tapi sampai sekarang sudah akhir Februari juga belum ada ya. Kemudian pendaftaran, pitch deck ya. Kemudian seleksi dan pengumuman ini bulan Maret sampai April, ini diseleksi oleh Direktorat Belmawa ya, kemudian diumumkan di SIM PKMI. Kemudian SSAC ya, ini Student Startup Acceleration Camp ya. Ini nanti kegiatannya workshop, seminar, coaching ya, startup founder dan atau profesional digital ya. Kemudian Agustus sampai September itu mentoring ya, ini pendampingan lanjutan bersama Startup Founder Indonesia. Kemudian penilaian kemajuan ya, ini submit laporan pengembangan bagi 50 startup dan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian Startup Summit ini bareng dengan Expo KMI ya, ini penganugerahan atau awarding untuk startup terbaik dan pertemuan para startup mahasiswa dengan para investor ya. Ini luar biasa ya kalau misalkan nanti Anda sampai di level ini ya, Startup Summit ya. Nah, mengikuti pedoman KMI dari tuan rumah nah untuk KBMI dan ASMI ya, ini sudah siap untuk ke KMI ya. Nah, KMI nanti ada banyak sekali lombanya ya. Tidak hanya dari KBMI saja, tapi nanti ada kategori umum ya, KMI umum ya. Nah, ini nanti mengikuti pedoman dari KMI yang tuan rumah ya. Kita tidak tahu untuk tahun ini tuan rumahnya siapa. Dia nanti yang berhak menentukan jenis lomba-lomba ya, selain daripada KBMI dan ASMI ya. Nah, nanti itu juga bisa kita siapkan ya. Baru kita bisa menyiapkan tim ya UB untuk ke KMI baik dari jalur KBMI, ASMI, umum maupun kompetisi pendukung. Ya, ini semuanya nanti akan jadi satu di kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Ya. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaiannya yang sangat luar biasa sekali terkait dengan KBMI dan ASMI juga merupakan istilahnya wadah inkubasi bagi mahasiswa yang punya usaha dan dikembangkan, dan juga ada pendanaan di sana juga terkait dengan startup juga itu sendiri ya Pak. Baik Bapak, sesi selanjutnya yakni kami buka sesi tanya jawab nih kepada seluruh peserta kita pada pagi kali ini yang ingin bertanya terkait dengan sosialisasi KBMI dan ASMI nih. Kami membuka sesi tanya jawab. Ya, mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti bakal kami bacakan dan tanyakan kepada Bapak Yusuf Hendrawan. Baik nih Bapak, sambil menunggu nih teman-teman lain yang ingin bertanya nih Bapak. Saya ingin bertanya nih Pak terkait dengan tim tadi nih Pak ya. Kan untuk KBMI maupun ASMI itu sendiri merupakan usaha yang minimal berjalan 6 bulan. Dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan terkait dengan usaha tersebut itu relatif, enggak mesti harus 6 bulan, yang penting udah punya beberapa indikator yang menyatakan bahwa usaha ini udah jalan gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kan juga di KBMI dan ASMI itu juga membentuk tim ya Pak. Nah, pertanyaannya apakah setiap anggota tim itu harus memiliki latar belakang dengan usaha yang bisa dibilang udah berkembang, atau anggota tim tersebut tidak wajib memiliki usaha tersebut, dalam artian yang penting sudah dalam satu tim merasakan bahwa salah satu anggota tim itu cocok dan pas jika dalam satu tim jika masuk dalam tim tersebut. Jadi itu Bapak pertanyaannya. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk pertanyaan tadi ya. Untuk menjustifikasi bahwa usaha kita sudah berjalan 6 bulan itu kan juga sebetulnya susah ya dibuktikan ya, kecuali Anda konferensi pers ya, launching ya, kemudian ada beritanya bahwa Anda sudah memulai usaha di bulan ini gitu kan, jelas ya, itu berarti di bulan ini Anda memulai usaha ini, ada press conference-nya misalkan ya. Nah, tapi kan ya idealnya memang kalau Anda sudah KBMI berarti kan sudah 1 tahun lebih. Anda sudah menjalankan PMB saja ya. Anda dapat pendanaan PMB aja berarti Anda sudah 1 tahun. Ya, itu dibuktikan dengan apa? Misalkan laporan proposal Anda diterima dulu, itu lembar pengesahannya tanggal berapa ya. Kemudian ini sudah berjalan sejak kapan, itu kan bisa ya. Idealnya seperti itu. Tapi untuk mencoba itu kan tidak ada salahnya ya. Jadi misalkan ada Pak, saya punya startup bagus, saya punya usaha bagus, tapi baru 3 bulan jalan. Tidak masalah, dicoba aja ya. Namanya mencoba itu kan tidak ada salahnya ya.
Jadi sah-sah saja ya. Jadi artinya selama Anda bisa melengkapi ya, seperti tadi misalkan startup harus sudah ada web apps-nya ya, web application-nya ya, atau aplikasi berbasis Android tadi ya, mobile application tadi ya. Selama itu bisa dibuktikan, kemudian ada transaksi di dalamnya ya. Nah, kemudian sudah bisa punya semua itu sudah cukup ya. Nah, kalau masalah bidang ilmu tidak ada masalah ya. Bidang ilmu apapun ya itu tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya ya. Karena ini adalah pendidikan soft skill ya. Soft skill itu beda dengan hard skill ya. Soft skill Anda dapatkan pendidikan itu dari luar ya. Anda tidak punya background tentang makanan ya, tapi Anda belajar otodidak ya, ini banyak sekali ya. Sekarang itu kan zamannya sebetulnya kemampuan ini ya, otodidak ya. Orang jadi programmer tidak harus dari Philcom. Dia belajar otodidak, selama dia bisa menjadi programmer, bisa ini dia akan direkrut oleh Google atau mana yang tidak membutuhkan sertifikatnya. Tapi yang penting dia bisa menguasai di situ ya. Jadi kemampuan soft skill saya kira tidak melihat background pendidikan Anda. Ya, selama Anda bisa menguasai bidang itu, ya, saya kira tidak ada masalah. Ya, jadi percaya diri aja. Yang penting percaya diri. Ya, namanya wirausaha itu yang penting percaya diri dulu. Ya, percaya diri, berani presentasi, kemudian berani mengemukakan ide. Ya, nah, nanti yang paling akhir adalah berani mengeksekusi. Ya, jadi saya kira latar belakang tidak menjadi masalah ya. Kalau Anda tidak bisa membuat web application misalkan, Anda tidak bisa membuat mobile application, Pak, bidang ilmu saya bukan di komputer, Pak. Nggak berani, Pak, saya masuk ASPI. Jangan takut, ya. Kasih yang ahlinya, suruh buatkan, selesai. Kita yang punya bisnisnya, itu kan hanya tools saja, ya. Semacam web application dan lain sebagainya itu kan hanya tools, ya, alat kita untuk bisa membuat semacam startup, ya. Orang-orang hebat tidak ada dasar mungkin tidak punya dasar tentang sistem informasi ya, tapi dia cari ahlinya, kasih ke ahlinya, dia akan lebih menghasilkan suatu produk yang lebih baik ya. Jadi intinya di situ ya. Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu WD3 ya di fakultas masing-masing ya. Nanti tinggal diceritakan aja kesulitannya apa. Pak, Bu, saya mau mengembangkan ini, Bu, tapi saya tidak bisa membuat aplikasinya. Ini gimana, Bu? Ya. Kalau saya jadi WD3-nya, langsung saya panggilkan ahlinya, buatkan, selesai. Ya, Anda benar-benar fokus di usahanya. Jadi seperti itu ya sementara ya. Silakan yang lainnya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Tadi udah cukup jelas. Baik nih, berhubung juga ada Saudara Nadila yang udah raise hand, kita persilahkan dulu untuk Saudara Nadila untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Rian sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Selamat pagi Pak Yusuf. Perkenalkan kembali, nama saya Nadila Cahede Putri dari Fakultas Pertanian. Sebelumnya saya mungkin akan menceritakan latar belakang terlebih dahulu. Jadi saya ini punya dua jenis ide usaha yang meliputi jasa dan ide kreatif. Dan kebetulan dua jenis usaha tersebut tergabung dalam satu online shop gitu, Mas. Terus yang pertama itu kan jasa. Jadi saya itu nerima custom collect book, di mana manufakturnya itu saya dapat dari Korea Selatan. Jadi saya langsung ambil di Korea Selatan. Tapi saya ini masih ambil itu dari pihak ketiga gitu, Pak. Jadi nggak langsung ke manufakturnya. Terus yang kedua itu saya jualan ide kreatif. Maksudnya saya jual saya bikin casing gitu ya, Pak, dengan desain saya sendiri. Terus itu berhubungan sama K-pop seperti itu. Terus keduanya itu sudah berjalan selama kurang lebih mungkin 6 bulan. Terus saya ada 3 pertanyaan. Sebenarnya mohon maaf apabila banyak gitu ya, Pak. Yang pertama, apakah saya bisa memasukkan kedua ide usaha tersebut dalam satu proposal atau harus memilih salah satunya saja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, karena usaha saya ini sudah berjalan selama 6 bulan, apakah ide usaha ini bisa dimasukkan ke dalam program KBMI? Atau dalam artian ide usaha ini harus ide usaha yang diajukan ke KBMI itu harus
benar-benar dari nol seperti itu, Pak. Terus yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk terhubung dengan manufaktur di Korea tersebut, saya akan membutuhkan orang ketiga seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya untuk KBMI, apakah harus berhubungan langsung gitu, Pak, ke manufaktur Korea Selatan ya seperti itu? Mungkin itu aja, Pak, yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Ya, ini yang pertama luar biasa ya. Saya ucapkan salut nih, mahasiswa sudah punya usaha luar biasa banyaknya ya. Jadi ini calon entrepreneur muda yang ini sukses ini ya. Ya, doakan mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya. Oke, baik. Yang pertama ya, tadi masalah Anda punya 3 usaha ya. Masalahnya tadi di dalam persyaratan KBMI ya, itu kan hanya boleh memilih 1 usaha ya, tidak boleh double ya. Nah, ini saya kembalikan lagi ke saudara ya, tergantung dari kelapangan hati Anda ya. Apakah Anda mau menghibahkan istilahnya begini ya. Kalau kita itu ada orang yang di balik layar. Jadi kita punya usaha, tapi orang lain yang mungkin yang belum pernah merasakan ingin masuk ke KBMI atau adik kelas kita mau mencoba itu, coba bisa ditolong ya, hibahkan, tapi tetap di balik layar adalah itu usaha Anda. Tapi yang menjalankan namanya adalah orang lain ya. Dan itu biasa ya, tidak ada masalah ya. Jadi sama seperti PKM misalkan ya. Dosen pembimbing itu ada yang hebat-hebat ya, itu membimbing sampai 20 judul PKM ya. Kok bisa? Loh, padahal maksimal kan hanya 10 judul PKM. Ya, yang 10 itu bayangan ya. Kenapa? Mereka punya niat semangat untuk membantu mahasiswa berinovasi ya. Jadi silakan kalau Anda punya kelapangan hati ya, itu bisa dihibahkan bukan dihibahkan dalam artian secara real ya, tapi artinya ide itu ya, judul itu bisa dipekerjakan ke adik kelasnya atau rekannya ya, sehingga nanti 3-tiganya bisa masuk submit di proposal KBMI ataupun ASMI ya. Dan Anda memilih mungkin yang terbaik yang menurut Anda peluangnya paling bagus di mana, itu Anda sebagai ketuanya di situ ya. Saya kira tidak ada masalah ya. Kemudian yang kedua ya, kalau itu bisnis sudah berjalan akan lebih bagus lagi ya. Lebih bagus ya untuk bisa dilanjutkan ke KBMI dan ASMI, karena memang paling tidak harus sudah jalan 6 bulan ya, itu luar biasa. Sebetulnya ya, harapan saya kalau Anda mahasiswa pertanian ya, itu slot budidaya dan produksi itu harusnya yang Anda isi ya. Jadi harapan itu kenapa? Karena tulang punggungnya di situ ya. Adik-adik mahasiswa pertanian, perikanan, peternakan ya, itu adalah tulang punggung ya. Harapan kami di Brawijaya untuk mengisi slot produksi dan budidaya. Ya, kita bagi tugas sebetulnya ya. Nah, coba dipikirkan lagi desain ide ya, arahnya ke produksi, karena tahun lalu cukup sedikit, tapi begitu lolos bagus sekali ya. Dulu ada dari mahasiswa pertanian ya masuk di bidang KMI di bidang budidaya, hasilnya luar biasa bagus sekali ya. Jadi itu harapan saya. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir tadi apa tadi? Saya lupa tadi. Apa tadi yang terakhir? Ini Pak, mengenai orang ketiga atau perantara manufaktur. Oke ya. Masalah di dalam itu kan masalah pengelolaan manajemen. Pengelolaan manajemen usaha ya. Kan tidak mungkin kita membangun suatu usaha itu semuanya kita yang bikin ya, tidak mungkin. Anda bikin misalkan menjual satu alat ya. Anda bengkelkan pakai tangan Anda sendiri kan tidak mungkin, pasti disubkan ya. Ini komponen A disubkan ke sini, komponen B disubkan ke sini, kemudian ada assembly-nya di tempat Anda misalkan ya. Itu saya kira tidak ada masalah selama Anda jelaskan secara detail di proses manajemen usahanya ya. Jadi dari mana Anda dapatkan ini, dari mana ini. Tapi yang paling penting ya, Anda bisa menunjukkan yang pertama novelty-nya, kebaruan usaha Anda apa. Yang kedua, inovasi Anda di dalam bisnis Anda itu apanya? Strateginya kah? Atau sistem marketingnya? Atau inovasi produknya? Atau apa? Ya, jangan sampai Anda terkesan itu sekedar jadi makelar. Ya, tahu ya maksudnya makelar ya kan? Makelar kan gampang aja. Misalkan saya masuk ke import
.org itu apa, misalkan saya importir biasa gitu ya, saya beli produk di Cina harganya murah-murah itu ya, mainan harga 5 ribuan, sampai sini saya jual 20 ribu, atau tas-tas di Cina harganya 5 ribuan ya, saya impor sampai sini saya jual 20 ribu, saya kaya sekali ya. Tapi itu memang profitnya tinggi ya. Anda join sama organisasi impor itu ya, Anda beli semua produk-produk dari Cina, Anda jual di sini 2 kali lipat atau 3 kali lipat, pasti masih masih laku gitu ya, karena sangat murah sekali. Lalu inovasinya di mana? Lalu letak kewirausahaan Anda dalam mengimprove produk Anda di mana? Nah, itu yang perlu dipikirkan ya. Jadi jangan sampai nanti Anda terkesan, oh ini usahanya adalah makelar ya. Kalau saya nggak tahu-tahu, kalau misalkan Anda masuk makelar, sekalian makelar berlian gitu kan. Makelar berlian kan sekali jual Anda untungnya miliaran itu kan, sekali dapat konsumen itu kan. Tapi kan makelar berlian ya, pedagang berlian, dia tidak ada, yang satu tidak ada novelty-nya, yang kedua dia tidak ada inovasinya ya, kecuali dari berlian itu kemudian dia benar-benar bikin sendiri perhiasannya, dirangkai sendiri di ini, nah, itu industri kreatif nanti ya. Nah, itu boleh ya, tapi kalau sekedar menjual batu permata kemudian tidak ada inovasinya sama sekali, itu sama dengan makelar ya. Nah, itu ya boleh-boleh saja, tapi nanti kan semua penilaian akan diserahkan ke dewan juri ya. Jadi kalau misalkan di internal kita di UB nanti akan kelihatan ya. Saya juga termasuk dulu pernah mereview ya, beberapa mereview usaha-usaha mahasiswa ya, baik itu di PMW maupun di KBMI dan lain sebagainya. Saya akan melihatnya letak inovasinya di mana, letak kebaruannya di mana, letak sentuhan inovasi teknologinya di mana ya. Jadi sementara itu dulu ya. Nanti kalau ada kurang lebihnya yang lain mungkin bisa menambahkan ya. Di sini ada staf ahli, ada direktur, ada Bapak Ibu WD3 ya. Saya kira juga banyak yang jago-jago ini ya. Ini juga ada yang dari ekonomi ya, Pak Aulia Fuad dan lain sebagainya, nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Ada lagi? Baik Bapak, terima kasih. Semoga jawaban dari Bapak Yusuf Hendrawan sudah terjawab ya atas pertanyaan dari Saudara Nadila. Oke, nampaknya juga para peserta ini pada antusias nih Pak untuk bertanya terkait dengan KBMI dan SPI. Tapi mohon maaf nih, untuk peserta kita batasin ya untuk pertanyaannya 2 pertanyaan lagi, yakni ada 2 pertanyaan teratas dari Anissa dan juga Renia. Dan juga tadi juga saya lihat-lihat terkait dengan pertanyaannya teman-teman juga ada beberapa yang udah dijawab, dan jangan khawatir untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, nanti juga ada wadah tersendiri, yakni ada grup sosialisasi KBMI dan SNI, dan sampaikan saja pertanyaannya. Baik, untuk menyingkat waktu, pertanyaan selanjutnya Bapak, yakni adalah dari Anissa Galuh. Permisi Pak, saya Anissa Galuh, mahasiswi FEB UB 2019. Ingin bertanya, jika tidak pernah mengikuti KBMI maupun PMW, apakah ada peluang untuk lolos? Terima kasih. Itu Bapak pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih ya. Peluangnya sangat tinggi ya. Jadi itu kan kita hanya mendata ya bahwa mahasiswa sudah punya PMW, artinya mungkin sudah siap ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini ada banyak sekali silent entrepreneur di luar sana ya, yang mahasiswa yang berusaha sendiri ya, di luar sana itu banyak sekali yang sukses ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Yang pertama ya, saya tunjukkan ya. Ada mahasiswa yang ikut PMB, tapi tujuannya tidak mulia. Ya. Jadi tujuannya itu ikut PMB hanya ngambil dananya saja, kemudian tidak dijadikan produknya. Itu juga sebetulnya tidak baik. Artinya apa? Tujuannya beda. Ya. Tapi kalau Anda pejuang entrepreneur di luar dana proyek yang didanai, ya, Anda kan menggunakan uang sendiri. Ya. Anda menggunakan uang sendiri, artinya apa? Anda memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Wah, ini nanti kalau saya nggak jadi, saya gagal, rugi dong saya. Artinya apa? Mereka jauh lebih tangguh. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya bahwa para pejuang entrepreneur muda di sana itu ya, yang di luar dari program-program PMB dan KBMI itu memiliki semangat yang jauh lebih tinggi ya daripada yang mungkin mendapatkan proyek ya. Dan itu terbukti dari KMI yang tahun lalu ya, itu kita dapat nominasi juara 1 di kategori KBMI dan juga di KMI umum
Ya, KMI umum itu adalah tim yang diikutkan ya, bukan dari KBMI ataupun dari apapun ya, tapi dia benar-benar mandiri, dia masuk ke KMI dari jalur umum. Kita dapat nominasi di situ satu, ya. Dan itu daya juangnya sangat saya akui ya, luar biasa, salut ya. Nah, untuk adik-adik yang tidak pernah ikut PMB, tidak pernah ikut KBMI, ini adalah kesempatan ya, kesempatan bagi Anda ya. Kapan lagi ya Anda punya peluang seperti ini ya, tidak seperti zaman saya dulu ya. Saya dulu mahasiswa itu kesempatannya itu tidak ada ya, nggak ada program-program seperti ini, nggak ada. Kita mau usaha ya patungan saweran sama teman-teman kita dulu juga punya usaha ya, jualan apa, tapi ya ketemu sama teman bikin grup saweran patungan modal, kalau untung dibagi rata, kalau nggak untung ya sudah tinggal gigit jari saja ya. Itu zaman saya mahasiswa dulu seperti itu, sama saya jualan ya. Nah, seorang yang sukses ya, itu yang tidak pernah melewatkan kesempatan ya. Begitu ada kesempatan, sikat ya. Bayangkan ini ada uang 25 juta nganggur ya. Gratis untuk Anda. Kalau Anda harus usaha sendiri, coba bayangkan Anda misalkan utang bank. Bunganya sudah berapa? Itu kalau Anda untung, kalau Anda rugi, 25 juta melayang. Itu uang Anda harus cicil itu di bank, ya kan? Tapi kalau dengan memperoleh proyek seperti ini 25 juta, selama Anda bisa memberikan pertanggungjawaban keuangan, itu nggak ada masalah. Mau bisnis Anda rugi, mau bisnis Anda untung, ini kesempatan Anda ya. Jadi Anda belajar untuk gagal pun nggak apa-apa di sini ya. Yang penting Anda nanti setelah lulus jadi dari mahasiswa, Anda jadi entrepreneur, Anda nggak boleh gagal ya. Nanti dana yang Anda gunakan utang bank, terus Anda ternyata gagal, wah itu Nah ini mumpung ada kesempatan Anda untuk belajar. Kalau saya itu selalu menjadi orang yang tidak pernah melewatkan semua kesempatan. Ada kesempatan saya selalu mengacungkan dari saya yang pertama kali. Jadi kalau misalkan ini ada peluang ini, siapa yang ikut? Saya langsung ngacung gini ya. Siap gitu. Saya siap ikut duluan, selalu seperti itu ya. Masalah nanti dikerjakan gimana, nggak ngerti, nggak bisa, sikap dulu aja ya. Jadi intinya orang sukses ya, begitu ada kesempatan, apalagi kesempatan gratis seperti ini ya, 25 juta gratis ya, mau gagal mau berhasil tidak ada masalah. Kalau saya jadi Anda, sikat dulu ya. Jadi istilahnya itu media pembelajaran Anda untuk kemudian nanti Anda benar-benar belajar dari kegagalan, Anda menjadi orang yang selalu sukses ya. Jangan sampai nanti Anda nggak pernah mencoba selama mahasiswa, Anda kemudian lulus, Anda coba-coba jadi entrepreneur, Anda gagal ya. Nah, itu sayang sekali uang yang Anda habiskan di situ nanti ya. Lebih baik ini uang ini aja yang Anda habiskan untuk belajar dari kegagalannya. Tidak masalah ya. Itu pesan saya ya. Jadi tidak ada masalah. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Baik, kami ingatkan lagi nih untuk teman-teman, mohon maaf untuk pertanyaannya sisa satu lagi ya, karena juga keterbatasan waktu, dan kami ingatkan juga jangan khawatir karena ada grup sosialisasi terkait dengan KBMI dan ASMI yang akan juga link grupnya bakal dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Baik Bapak, ada pertanyaan yang terakhir nih Bapak ya, karena juga keterbatasan waktu, dari Renia Wijayanti. Selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana dengan mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan ASMI namun sudah memiliki usaha secara perseorangan, sedangkan dalam persyaratan tersebut diwajibkan berkelompok? Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir Bapak. Ya, oke, baik ya. Saya kira untuk pertanyaan yang terakhir tadi yang masalah ASMI ya. Tadi di dalam buku pedoman disebutkan bahwa anggota tim terdiri dari 3 sampai 5 orang ya. Nah, kalau usaha Anda itu adalah usaha mandiri ya, saya kira nggak ada masalah, Anda tinggal ambil 2 lagi ya untuk membantu Anda, tapi usaha itu memang realnya di kenyataannya itu adalah milik Anda ya. Tapi untuk mendapatkan program ini Anda bisa menggandeng 2 orang tadi ya untuk membantu ya. Bahkan mimpi saya sebetulnya ya, strategi saya ke depan itu pengennya adik-adik tim KBMI ASMI yang sudah lolos pendanaan itu kalau tidak keberatan itu bisa dijadikan tempat untuk magang mahasiswa yang lain.
Jadi bayangkan satu proyek ya itu kan dikerjakan 3-5 orang. Kalau ada bantuan dari luar, misalkan adik-adik mahasiswa yang lain ya, misalkan ikut melihat atau membantu pemasarannya atau apapun ya. Nah, ini misalkan 10 orang magang di KBMI-nya si A misalkan ya. Dia akan tahu oh cara mengerjakan KBMI seperti ini, cara mengerjakan ASMI seperti ini. Sehingga apa? Terbuka gambaran bahwa tahun depan dia akan bisa mengajukan proposal sama yang seperti yang dilakukan oleh kakak kelasnya ya. Jadi harapan saya malah kalau bisa dimagangkan sebanyak-banyak mahasiswa untuk menyelesaikan proyek KBMI dan ASMI ya. Jadi itu tidak ada masalah, itu kan hanya di atas kertas saja. Anda tambahkan anggota 3-5 orang. Tapi secara realnya usaha itu adalah milik Anda ya. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, itu hanya masalah administrasi saja dan kelegawaan hati Anda ya untuk memasukkan orang lain di dalam bisnis Anda. Yaitu saya serahkan kembali ke Anda ya. Apakah Anda mau bekerja sama dengan orang lain atau kalau Anda bekerja sendiri juga tidak bisa ya. Kalau perorangan harus 3-5 orang ya. Kalau saya malah sudah yang lainnya itu mahasiswa yang lain magangkan di situ, nanti kita kasih sertifikat ya. Sertifikat bahwa yang bersangkutan si A si B pernah membantu sebuah proyek wirausaha dalam bentuk KBMI atau ASMI untuk membantu kakak kelasnya dalam mengerjakan KBMI dan ASMI. Dia punya pengalaman, harapannya ini nanti bisa berkelanjutan. Tahun depan dia mengajukan proposal sendiri. Ya, itu justru harapan saya ya. Biar nanti strategi ini biar diakomodir oleh teman-teman mahasiswa di MW, ya, mahasiswa wirausaha. Nanti mekanismenya seperti apa supaya program ini tetap berkelanjutan sampai ke adik-adik tingkatnya. Ya, mungkin ada lagi. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari Bapak terkait dengan pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak nih Bapak, karena juga peserta ini pada antusias nih Pak, kalau dilihat masih banyak banget nih sisa pertanyaan yang belum terjawab. Tapi karena juga tuntutan waktu yang harus membatasi kita pada kali ini, namun dengan batasnya waktu juga tidak menghalangi kita untuk dapat bertanya, karena dari panitia sendiri juga udah menyiapkan link grup WA terkait dengan apapun pertanyaan dan kendala terkait dengan KBMI maupun ASMI bisa disampaikan dalam grup WA tersebut dan bakal dijawab oleh pihak panitia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak. Dan tidak terasa juga udah sampai di ujung materi kita pada kali ini Bapak. Dan kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada Bapak Yusuf Hendrawan yang sudah bersedia menyampaikan sosialisasi terkait dengan KBMI dan ASMI. Semoga dengan adanya wadah ini menjadikan kami mahasiswa untuk dapat meningkatkan baik dari usaha kami, jiwa wirausaha maupun juga dari startup yang kami akan laksanakan itu. Terima kasih Bapak Yusuf Hendrawan atas penyampaiannya. Baik Bapak, selanjutnya mungkin sebelum berakhir banget tentang dengan materi ini, ada sesi selanjutnya yakni adalah sesi dokumentasi Bapak ya. Nah, jadi bagi seluruh peserta kami himbau untuk dapat menyalakan kameranya. Kita akan melaksanakan dokumentasi dengan Bapak Yusuf Hendrawan. Baik, bagi mahasiswa yang tidak terkendala, bagi peserta yang tidak terkendala, bisa dimohon untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan melaksanakan dokumentasi pada pagi hari ini. Baik. Oke, baik. Mungkin untuk sesi dokumentasi bakal saya pimpin ya Bapak. Karena ada 4 slide, mungkin ada 4 kali tag ya Pak. Baik. Yang pertama 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah bersedia menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi KBMI dan ASMI. Kami persilahkan kepada Bapak jika ada kepentingan lain, kami perbolehkan untuk dapat meninggalkan forum ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih teman-teman MW, mudah-mudahan sukses acaranya ya. Terima kasih Pak Yui. Yuk, makasih Pak Denny. Terima kasih Pak Yui. Sehat-sehat selalu Pak Yui. Selalu nggih, matur nuwun, pangestunipun. Baik, untuk seluruh peserta jangan lupa mengisi presensi ya teman-teman. Jangan lupa mengisi presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia dan juga terkait dengan form
KBMI dan juga ASMI yang bakal dikirimkan oleh panitia juga. Baik. Sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman jangan lupa nih ngisi form terkait dengan KBMI dan juga ASMI dan juga presensinya. Karena juga bakal dicatat sebagai tanda hadir pada acara pagi kali ini. Oke, berhubung juga materi udah selesai. Baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi kita pada pagi hari ini dan semoga insight yang didapatkan teman-teman juga dapat diterima dengan baik terkait dengan KBMI itu apa dan juga ASMI itu apa, dan teman-teman yang ingin merencanakan semoga dilancarkan dan semoga meraih pendanaan yang tadi mencapai 25 juta ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Karena juga udah seluruh rangkaian sudah dijalankan, yakni ada sesi selanjutnya adalah penutupan, teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir pada acara sosialisasi ini. Jangan lupa mengisi presensi. Dan bagi teman-teman jangan khawatir yang belum terjawab pertanyaannya bisa mengajukan pertanyaan pada link grup WA yang sudah di-share oleh panitia. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya Aryan pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami akhiri dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua.